Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali bacaan telah kitab Mukhtasar Latif ya, karya Syekh Abdurrahman karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullahu taala. Pembahasan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan pembatal wudhu. Ya, dalam mazhab Syafi'i pembatal wudhu itu ada empat. Insya Allah nanti akan kita baca matanya, kemudian akan kita jelaskan satu persatu seperti biasa. Kemudian untuk apa namanya? Untuk informasi teman-teman sekalian rahimakumullah, kelas selain kelas baca kitab, artinya nanti kan kita ada dua kelas yaitu kelas Mukhtasar Latif, kelas fikih, sama kelas Nahwu ya, nanti sore Jurumiyah jam 4 ya. Itu nanti kemungkinan yang membaca matan hanya saya ya. Nanti teman-teman latihan membacanya di kelas yang malam ya, yaitu kelas latihan baca kitab Mulakhas Fikih. Jadi selain Mulakhas Fikih nanti yang baca saya dulu. Kecuali nanti mungkin saya lihat bisa teman-teman membaca ya, atau teman-teman mungkin kalau udah download matannya nanti boleh ikut membaca ya. Ya silakan kalau misalnya mau ikut membaca bisa download matannya dulu di link Google Drive yang saya sediakan di pengumuman di grup ya. Baik. Kita akan masuk ke dalam matan Mukhtasar Latif. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan faslun pasal tentang pembatal wudhu. Wa yanqudul wudhu'a arba'atu asya. Kemudian pembahasan selanjutnya dari penulis masih tentang wudhu adalah pembatal wudhu. Kata penulis rahimahullah wa yanqudul wudhu'a arba'atu asya. Pembatal wudhu itu ada empat macamnya. Ya, ada empat perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama al-awalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari kedua lubang atau kedua jalan, yaitu al-qubulu min ahadis sabilaini berarti al-qubuli wa duburi. Ya. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan al-qubul, yaitu tempat keluarnya apa namanya? Tempat keluarnya air kencing, wa dubur dan juga tempat keluarnya kotoran di belakang ya. Ini pembatal wudhu yang pertama, yaitu sesuatu yang keluar dari kedua lubang ini, yaitu kedua jalan ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, apapun yang keluar dari kedua lubang ini atau kedua jalan ini itu membatalkan wudhu. Ya, apapun yang keluar dari kedua jalan ini nanti membatalkan wudhu. Nanti ada pengecualiannya, yaitu pengecualian air mani. Kalau air mani, ya itu tidak membatalkan wudhu. Asani yang kedua, zawalul akli binaumin au ghairihi. Pembatal wudhu yang kedua adalah zawalul akli, yaitu hilangnya akal ya, binaumin baik itu karena tidur au ghairihi atau selain tidur. Sebentar, mohon maaf. Saya ulangi, pembatal wudhu yang kedua kata penulis adalah zawalul akli, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, baik hilang akal itu karena tidur au ghairihi atau selain tidur. Misalnya seperti pingsan, gila atau yang semisalnya. Intinya hilangnya kesadaran atau hilangnya akal. Ya. Di sini dikecualikan illa nauma mumakinin, kecuali tidur yang mumakin, ada tahu minal ardi, kecuali tidur yang mumakin ada tahu tempat duduknya minal ardi, di atas bumi atau di atas tanah. Artinya dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudhu dengan syarat tidurnya bukan tidur mumakin. Kalau tidur yang mumakin, maka nanti tidur itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya tidur itu membatalkan wudhu ada rinciannya. Tidak semua tidur membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hanya tidur yang tidak memakin saja. Tidur yang tidak memakin itu gimana? Tidur tidak memakin itu adalah tidur yang sekiranya kita tuh bisa tidak sengaja buang angin ketika tidur. Ya, semisal tidur berbaring.
Ya, misal tidur berbaring. Berbaring ini namanya tidur yang tidak memakin. Kalau yang memakin, tidur yang tidak membatalkan wudhu itu namanya tidur memakin. Kalau memakin, ya maka nanti tidur yang sekiranya kita bisa, kita tidak bisa tidak sengaja untuk batal wudhunya. Misalnya tidak sengaja untuk buang angin, ya. Itu misalnya tidur dengan keadaan duduk, yang dimana bagian belakang, ya bagian, mohon maaf, bagian pantat itu tertutup dengan sempurna. Sehingga kalau misalnya kita tidur dalam keadaan seperti itu, yang dimana kalau misalnya kita mau buang angin itu kita harus geser dulu bagian belakang kita, harus kita geser dulu baru bisa buang angin. Nah, tidur dalam keadaan seperti itu dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi di mazhab Syafi'i tidur itu membatalkan wudhu tapi ada rinciannya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian asal itu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, yaitu bertemunya dua kulit, ya, dari laki-laki dan perempuan dengan syarat kabira ini keduanya adalah laki-laki dan perempuan dewasa, ajnabiyah ini, dan keduanya bukan mahram, ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar ini dalam mazhab Syafi'i, ya, bersentuhan kulit dengan dengan seseorang yang sama-sama dia dewasa, sudah balik atau sudah bisa disyahwati, dan juga ajnabiyah ini, dan orang kedua orang itu adalah orang yang bukan mahram, maka nanti wudhunya batal, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, batal wudhu ar-rabi'u masuku bulil adami, menyentuh eh, menyentuh bagian depan atau menyentuh eh, mohon maaf, kelamin bagian depan al-adami laki-laki, al-adami manusia, au halqati duburihi, atau lubang belakangnya, yaitu lubang pantatnya, bibat nirrohati, dengan menyentuhnya itu dengan telapak tangan, au butunil asobi'i, atau dengan jari bagian dalam. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, termasuk membatal wudhu itu adalah menyentuh, ya, menyentuh kelamin bagian depan, ya, menyentuh kelamin bagian depan, baik itu laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian au hal qati duburihi, atau menyentuh lubang pantat di bagian belakang, tapi menyentuhnya dengan syarat disentuh dengan atau menyentuh dengan telapak tangan. Jadi bukan dengan bagian lain dari tubuh. Artinya kalau menyentuhnya selain dengan telapak tangan atau bagian dalam jari, ya maka wudhunya tidak batal. Wudhu yang batal ketika dalam kondisi ini adalah ketika dia menyentuh dengan telapak tangan atau bagian dalam jari. Nah, ini keempat pembatal wudhu di dalam mazhab Syafi'i, ya. Tadi kalau kita ringkas ada empat. Yang pertama tadi adalah keluar sesuatu dari kedua jalan, yaitu dua lubang depan dan belakang. Kemudian yang kedua adalah tidur, ya, hilangnya akal baik karena tidur atau yang lainnya, dan untuk tidur dipersyaratkan tidur yang tidak mewakil. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, ya, baik dari laki-laki maupun bertemunya dua kulit laki-laki perempuan, dengan syarat kabiro ini mereka sudah besar, sudah balik, sudah bisa disyahwati, dan ajnabiyah ini mereka berdua bukan mahram. Dan yang keempat adalah menyentuh, baik menyentuh kelamin bagian depan, ya, seorang manusia, kemudian lubang bagian belakang, lubang pantat, menyentuhnya dengan bagian dalam, menyentuhnya dengan telapak tangan atau bagian dalam jari. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasannya satu persatu. Yang pertama, yang pertama, penulis rahimahullah taala, ya, membahas batal wudhu yang pertama adalah, ya, atau sebelumnya, eh, yang dimaksud dengan pembatal wudhu di sini adalah sebab-sebab yang wudhu itu hilang karenanya. Artinya ketika seorang itu terkena empat hal ini, ya, disebut pembatal wudhu. Ketika seorang terkena empat hal ini, ya, salah satu, minimal salah satunya saja, ya, itu nanti wudhunya sudah tidak bisa dipakai untuk melakukan ibadah lagi. Sudah tidak bisa misalnya dipakai untuk sholat, atau dipakai untuk tawaf, atau hal-hal lainnya. Intinya yang diharamkan ketika seorang tanpa wudhu. Nanti apa saja yang diharamkan seorang ketika dia tidak berwudhu atau tidak punya wudhu, itu kita bahas di pertemuan besok, insya Allah. Ada beberapa hal,
yang tidak boleh dilakukan ketika dia tidak berwudu. Baik. Pembatal wudhu yang pertama tadi kita sampaikan adalah al khariju min ahadis sabilaini, yaitu yang keluar dari kedua lubang, kedua jalan, baik al kubul lubang depan keluar dari depan, ya. Kemudian dubur yaitu yang belakang. Baik, baik yang keluar itu, ya. Kalau yang kita tahu kan yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang yang biasanya selama ini kita ketahui, ya kan, seperti air kencing, kemudian kotoran yang ada di belakang, ya, kotoran buang air besar, atau kalau di belakang juga bisa keluar angin, ya kan, atau yang semisalnya. Intinya apapun yang keluar dari situ. Dan termasuk yang membatalkan wudhu juga itu sesuatu yang tidak biasa keluar dari kedua lubang tersebut, ya. Seperti ulat atau cacing, kemudian darah, ya, kemudian batu, ya. Intinya apapun itu yang keluar dari sana, mau itu yang keluarnya dia itu adalah sesuatu yang biasa kita tahu dia keluar dari sana, seperti kita sebutkan tadi, ada air kencing, kemudian yang lainnya, atau sesuatu yang nggak biasa keluar, ya, seperti darah atau ulat atau yang lainnya, maka itu semua membatalkan wudhu. Intinya dia keluar dari sana, maka wudhunya seorang batal. Apapun itu keluar dari dua lubang tersebut, maka wudhunya seseorang batal. Tidak dilihat apa yang keluar, tapi lihat dari mana dia keluar. Ya, dalam madhab Syafi'i seperti itu. Tidak dilihat apa yang keluar, tapi yang dilihat adalah yang jadi patokan utama membatalkan wudhu dari dua lubang tersebut adalah dari mana dia keluar. Berarti kalau keluarnya selain dari dua lubang itu, ya nanti ada rincian ya sebenarnya, ya. Intinya kalau keluar dari dua lubang itu, maka nanti membatalkan wudhu. Kemudian dikecualikan dari kedua lubang itu yang biasa keluar itu adalah air mani, ya, air mani. Jadi kalau air mani, maka air mani yang keluar dari apa namanya, yang keluar dari depan, ya, itu nanti tidak membatalkan wudhu. Ya, misalnya dia keluar air mani, ya, karena memikirkan sesuatu atau karena melihat sesuatu, atau dia mengalami mimpi basah tapi dalam keadaan tidur yang mumakin, artinya dalam keadaan dia tidurnya tidur yang tidak membatalkan wudhu seperti yang sebutkan tadi, ya. Kemudian di situ dia mimpi basah, kemudian keluar keluar mani, maka dalam kondisi ini, ya, wudhunya tidak batal, namun dia tetap apa namanya, dia tetap wajib untuk mandi karena mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi mani itu membuat seorang junub, ya. Mani itu membuat seorang junub sehingga dalam kondisi ini, ya, dia wajib untuk melakukan mandi junub kalau dia mau melakukan ibadah. Ini batal wudhu yang pertama. Kemudian batal wudhu yang kedua adalah zawalul akli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal, ya, karena sebab tidur atau yang lainnya, ya. Jadi eh, hilangnya akal di sini, ya, itu bisa karena tidur, bisa karena pingsan atau gila atau hal-hal lainnya yang bisa membuat kesadaran dia menghilang. Dan di sini dipersyaratkan teman-teman sekalian, ya, di sini dipersyaratkan tidurnya itu kalau misalnya hilangnya akal itu dengan tidur, maka illa nauma mumakinin mak ada tahu minal ardi. Tidur yang tidak mumakin. Artinya kalau misalnya tidurnya mumakin, ya, mumakin itu dia tidur dalam keadaan seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nah, eh, ya, sebentar, mohon maaf. Termasuk hilang akal tadi mabuk, ya teman-teman, ya. Di sini di syarah disebutkan hilang akal itu bisa dengan naum, tidur, junun, gila, igma, pingsan, kemudian mabuk juga masuk dalam, ya, dalam apa namanya, dalam hilang akal di sini. Baik, kita lanjut masalah mak ada tahu tadi, mumakin tadi. Jadi mumakin itu dia tidurnya gampangannya gambaran paling gampang tidur mumakin itu adalah tidur yang dia itu sambil duduk gitu, ya. Lebih lebih apa namanya, lebih rincinya lagi tentang mumakin itu, yaitu tidur yang sekiranya
kalau misalnya dia tidur dalam posisi itu, angin dari belakang itu tidak bisa keluar kecuali dia harus pindah tempat. Angin dari belakang itu tidak bisa keluar ya kecuali dia pindah pindah tempat. Ya, misalnya atau mohon maaf bukan pindah tempat, mengangkat mengangkat sedikit pantatnya supaya anginnya bisa keluar. Nah, itu namanya tidur yang memakin. Ya, jadi kalau tidurnya memakin dalam kondisi seperti itu, ya maka nanti dia tidak batal wudhunya. Ya, tidak batal wudhunya. Kalau dengan tidur jenis lain, ya, tidur dengan posisi yang lain, semisal berbaring atau duduk tapi nggak memakin, ya tidurnya duduk tapi dalam posisi yang dimana angin tuh tetap bisa keluar. Misalnya duduk, duduk dengan menyender, menyendernya itu hampir baring, misalnya seperti itu. Maka ya dalam kondisi seperti ini, nanti ketika dia tertidur maka wudhunya tetap batal. Ya, dalam kondisi seperti itu wudhunya tetap batal. Kemudian di syarah yaitu Syekh Dr. Ahmad Yusuf Anis menambahkan keluar dari kata tidur ya artinya tidak termasuk dalam kata tidur itu adalah nuas. Nuas itu ngantuk. Kalau cuma sekedar ngantuk-ngantuk saja ya artinya dia tidak sampai derajat tertidur tapi hanya ngantuk-ngantuk saja. Misalnya dia duduk kemudian sambil atau dia berbaring kemudian terpejam sedikit terus baring lagi tapi masih mendengar sekitar itu tidak terhitung tertidur ya. Jadi kata penulis tidak masuk tidur itu nuas, itu nuas itu ngantuk. Nuas itu atau ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Dan di antara tandanya nuas, seorang itu hanya mengantuk saja, tidak sampai derajat tidur, itu adalah mendengar pembicaraan di sekitarnya, mendengar orang-orang mengobrol di sekitarnya atau mendengar suara-suara di sekitarnya, walaupun dia tidak memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, itu namanya ngantuk, ya, nuas atau ngantuk. Jadi dia cuman bisa dengar aja, sebelahnya ada ngobrolin apa, di sekitarnya ada ngobrolin apa, ada suara apa, tapi dia nggak bisa paham. Tapi dia tidak paham apa yang sedang terjadi di sekitarnya, apa yang sedang dibicarakan di sekitarnya. Ini namanya ngantuk. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu tidak batal wudhunya, karena dia belum sampai derajat tertidur. Nah, kalau tidur, ciri-cirinya apa? Di sini penulis tambahkan, ciri-ciri tidur itu adalah mimpi. Ya, ciri-ciri tidur itu adalah mimpi. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai bermimpi, termimpi, nah maka itu nanti sudah jelas kalau misalnya dia tidur. Nah, sekarang kalau misalnya dia ragu, ya dia ragu apakah dia itu tadi tidur atau cuma sekedar ngantuk saja, ya kan? Ya. Di syarat disebutkan kalau syakka hal nama au naasa. Kalau misalnya dia bingung, ya dia ragu apakah dia ini barusan tadi itu tertidur atau ngantuk saja, maka kata penulis wudhunya tidak batal. Ya, jadi kalau dia bingung, ya dia dia barusan itu sempat terlelap. Nah, terlelap tadi itu kira-kira aku tuh ngantuk doang atau sampai saja tertidur. Maka kata penulis dalam kondisi seperti ini dia tidak batal wudhunya. Taib. Nah, benar. Baik, itu tentang pembatal wudhu yang kedua, ya. Jadi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, ya tidur itu tetap membatalkan wudhu, namun membatalkan wudhunya dalam kondisi dia tidur yang tidak memakin. Tidur tidak memakin itu tidur dalam posisi yang angin itu bisa keluar tanpa sengaja, tanpa perlu harus mengubah posisi pantatnya. Tapi kalau misalnya dia tidur dalam kondisi di mana angin itu tidak bisa keluar kecuali dia mengubah posisi pantatnya, maka dalam kondisi ini wudhunya tetap batal. Ya. Kemudian batal wudhu yang ketiga kata penulis rahimahullah taala iltiqa'u basyaratai rajulin aw imra'atin. Bersentuhan atau bersentuhan kulit ya dua orang yaitu laki-laki dan perempuan kabiro ini dua-duanya adalah orang besar orang dewasa yang sudah bisa disyahwati ajnabiyah ini yang dua-duanya ini bukan mahram ya. Nah, jadi persentuhan kulit ketika seseorang ya dia bersentuhan kulit dengan seorang yang bukan mahramnya. Ya, dengan seorang yang bukan mahramnya dan orang itu sama-sama besar ya dan beda jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak masuk dalam pembahasan ini ya, maka wudhunya batal ya.
Nah, di sini penulis sebutkan ada 5 syarat ya. Ada 5 syarat ya. Wudhu itu batal karena persentuhan kulit. Penulis sebutkan ada 5 syarat. Wudhu itu batal karena persentuhan kulit. Yang pertama, ya, yang bersentuhan itu harus benar-benar kulitnya. Yang bersentuhan harus benar-benar kulitnya, kulit bagian luarnya. Dan termasuk kulit itu adalah lahmul asnan, gusi, kemudian lisan, lidah, ini termasuk dalam kulit. Ya, termasuk dalam kulit. Kemudian Ar-Ramli, salah satu ulama madhab Syafi'i rahimahullah taala, beliau memasukkan juga kulit itu adalah batinal aini, yaitu bagian dalam mata. Kemudian termasuk yang membatalkan wudhu juga kata Romli itu tulang yang nampak, tulang yang muncul. Misal di tubuh seorang itu ada apa namanya, ada tulang yang memuncul keluar. Ketika bersentuhan dengan tulang tersebut, maka wudhunya tetap batal. Tapi ini pendapatnya Ar-Ramli, kalau Ibnu Hajar tidak berpendapat demikian. Artinya kalau pendapatnya Ibnu Hajar, bagian dalam mata dan juga tulang yang keluar itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang tidak termasuk dalam pembahasan kulit, ya artinya kalau bersentuhan dengan apa yang disebutkan setelah ini, itu wudhunya tidak batal. Yaitu apa? Yang pertama gigi. Gigi ketika bersentuhan ya dengan kulit seseorang atau bersentuhan dengan sama-sama gigi, itu nanti tidak membatalkan wudhu. Ya, misalnya ya ada orang yang digigit oleh orang yang bukan mahramnya dan beda jenis, misalnya seperti itu, dan hanya bersentuhan gigi saja, gigi dengan kulit semata-mata digigit saja misalnya, maka dalam kondisi ini itu tidak batal wudhunya. Dan bukan termasuk kulit juga adalah kuku. Ya, kuku itu tidak termasuk membatalkan wudhu. Artinya kalau bersentuhannya dengan kuku, kuku bersentuhan dengan kulit atau kuku bersentuhan dengan kuku, ini tidak membatalkan wudhu. Rambut, rambut juga tidak membatalkan wudhu. Ya, artinya kalau yang disentuh itu rambut, rambut dengan kulit atau rambut dengan rambut, maka tidak batal wudhunya. Ya, jadi di syarat pertama, pensyarah mengatakan ya bagian lain selain gigi, kemudian apa tadi, kuku, kemudian rambut, yaitu kalau bersentuhan terpenuhi syarat lainnya, maka wudhunya seorang akan batal. Syarat kedua, ya, bersentuhan kulit membatalkan wudhu adalah ikhtilaful jins, yaitu berbeda jenis. Syarat kedua, seorang itu dia membatalkan wudhu adalah berbeda jenis. Maka kalau misalnya, ya, kalau misalnya yang bersentuhan itu sama-sama laki-laki, ya, laki-laki sama laki-laki bukan mahram bersentuhan, atau perempuan sama perempuan itu sama-sama bersentuhan, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Dan yang menarik di sini penulis katakan, ada istilah dalam jenis itu ada istilah namanya khunsa. Ya, dalam pembahasan jenis itu ada istilah namanya khunsa. Kalau khunsa itu adalah orang yang punya dua kelamin, kelamin ganda. Orang yang punya dua jenis kelamin. Artinya dia punya alat untuk laki-laki, dia juga punya alat untuk perempuan. Ya kan? Maka bagaimana hukumnya kalau kita bersentuhan atau kalau seorang bersentuhan dengan khunsa? Apakah wudhunya batal? Maka penulis katakan bersentuhan dengan khunsa itu tidak membatalkan wudhu. Mohon maaf. Eh, oh ya, bersentuhan dengan khunsa itu tidak membatalkan wudhu. Ya, bersentuhan dengan khunsa itu tidak membatalkan wudhu. Artinya ketika laki-laki bersentuhan dengan khunsa, maka wudhunya tidak batal. Atau khunsa bersentuhan dengan perempuan, ya, perempuan bersentuhan dengan khunsa, maka ini juga wudhunya tidak batal. Ya, yang membatalkan itu kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki sama laki-laki, wudhunya tidak batal. Perempuan dengan perempuan, wudhunya tidak batal. Laki-laki dengan khunsa, perempuan wudhunya tidak batal. Perempuan dengan khunsa juga wudhunya tidak batal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga kata penulis, keduanya yang bersentuhan itu kabiro ini adalah orang yang sudah besar. Ya, orang yang sudah besar. Nah, yang sudah besar ini ya adalah orang-orang yang sudah bisa disyahwati. Disyahwati itu artinya umur yang apa namanya, umur yang umumnya itu seorang itu sudah
bisa muncul syahwatnya dan juga bisa disyahwati. Artinya kalau dalam kondisi ini ya, misalnya anak kecil umumnya itu seorang tidak bersyahwat ketika melihat anak kecil, umumnya seperti itu, ya maka bersentuhan dengan anak kecil ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan dengan seseorang yang sudah bisa disyahwati. Ya sudah bisa muncul syahwatnya. Itu namanya kabirah ini. Jadi dalam syarat yang ketiga ini mengecualikan anak kecil yang belum sampai derajat syahwat. Kemudian syarat yang keempat kata penulis ya harus ajnabiyah ini. Ajnabiyah ini adalah bukan mahram, ya bukan mahram. Dan mahram itu ya totalnya ada 18. Ya, mahram itu totalnya ada 18. 18 ini terbagi tiga. Ada yang mahramnya karena nasab, ada yang mahramnya karena yang pertama karena nasab, kemudian yang kedua mahramnya karena persusuan, dan yang ketiga mahramnya karena musyaharah yaitu ikatan pernikahan. Ya, artinya bersentuhan dengan orang lain atau bersentuhan dengan laki-laki perempuan bersentuhan itu kalau bukan mahram maka nanti wudhunya baru batal. Tapi kalau mahram, ya kalau mahram maka nanti wudhunya tidak batal kalau dia bersentuhan dengan seorang yang mahramnya dia. Maka sebagaimana disebutkan di sini, mahram itu ada 18. Ya, yang pertama mahram karena nasab. Ini kita ambil dari POV-nya laki-laki ya, atau kita ambil dari perspektifnya laki-laki. Maka mahram karena nasab itu yang pertama. Mahram karena nasab itu ada 7. Yang pertama ada ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudari perempuan, kemudian amah, tante dari ayah, ya, kholah, tante dari ibu, kemudian anaknya saudara, baik itu saudara laki-laki maupun perempuan, anak perempuan dari saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ada 7 tadi ya. Jadi kalau kita lihat dalam masalah mahram ini totalnya 18, itu dibagi tiga, ada nasab, persusuan, dan juga musyawarah, yaitu karena pernikahan. 7 yang pertama itu dari nasab. Kalau dari nasab itu ada 7, pertama anak perempuan satu, kemudian yang kedua adalah ukhtun, ya saudari perempuan, tante, tante saudara kandung dari ayah dan ibu, ini dua ya, tante baik dari ayah dan ibu. Kemudian yang udah 5 ya. Kemudian yang keenam dan ketujuh adalah anak perempuan, ya anak perempuan dari saudara kita, baik itu saudara dari laki-laki maupun saudara dari perempuan. Dan ini 7 mahram dari sisi nasab, ya dari sisi nasab. Berarti kalau dibalik misalnya dari perempuan ya berarti ayah, kemudian anak laki-laki, ya kemudian ini kan tadi kita sebutkan dari sisi laki-laki ya. Kalau dari perempuan maka bisa ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, om, ya om atau paman baik dari ayah maupun ibu, kemudian anak laki-laki baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kemudian 7 lagi itu rodoah. 7 lagi dari rodoah. Rodoah itu dari sepersusuan. Ya, mahram karena persusuan. Mahram karena persusuan ini sama seperti mahram karena nasab. Berarti ibu susunya, kemudian saudara perempuan dari persusuannya, ya anak perempuan jelas dan seterusnya, ya maka untuk rodoah ini atau untuk apa namanya sepersusuan itu sama jumlahnya dengan yang nasab tadi 7 yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian sudah 14 ya, berarti 4 yang terakhir itu dari musyawarah. Dari musyawarah itu artinya dari ikatan pernikahan. Mahram dari ikatan pernikahan itu ada 4. Yang pertama ummu zaujah, berarti mertua perempuan, mertua dari istri kita, ya. Kemudian bintu zaujah itu misalnya istri yang dinikahi seorang karena dia atau dinikahi seorang dan istri itu sudah bawa anak dan anaknya perempuan. Nah, bintu zaujah, anak perempuan bawaan istri, ya itu nanti ketika ketika perempuan itu dinikahi maka anak perempuannya jadi mahram untuk ayahnya, untuk suaminya, ya. Kemudian zaujatul ab, yaitu istri dari ayah. Istri dari ayah ini maksudnya adalah apa istilahnya? Ibu apa ya? Ibu sambung mungkin ya istilahnya ya. Jadi ayah itu menikah lagi dengan perempuan yang lain, ya maka
istri ayah dari perempuan yang lain bukan ibu kandungnya, itu nanti juga jadi mahram. Kemudian zaujatul iban. Zaujatul iban itu istri dari anak laki-laki. Jadi ini empat mahram dari sisi musaharah atau dari hubungan pernikahan. Yaitu mertua, umul zauja, mertua perempuan, kemudian bintu zauja. Bintu zauja itu anak perempuan bawaan dari istri, ya. Kemudian zaujatul ab, yaitu ayah menikah dengan perempuan yang lain selain ibu kandung. Kemudian zaujatul iban. Kalau zaujatul iban itu adalah apa? Eh, apa tadi? Istri dari anak laki-laki kita. Seperti itu ya. Nah, ini syarat yang keempat tadi bukan mahram. Nanti kalau menyentuh 18 orang yang disebutkan di sini, yaitu nanti dia tidak batal wudhunya. Selain 18 orang yang disebutkan ini tadi, maka wudhunya batal. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada penghalang ketika bersentuhan. Artinya kalau misalnya bersentuhannya bukan kulit dengan kulit, ada penghalangnya misalnya menyentuh baju atau celana atau ada penghalang kain atau yang lainnya, ya maka wudhunya tidak batal. Yang batal itu kalau misalnya dia bersentuhan tanpa adanya penghalang, artinya kulit langsung kena sama sama kulit. Baik, dalam pembahasan pembatal wudhu yang ketiga, sebentar mohon maaf. Baik, dalam pembahasan membatal wudhu yang ketiga, yaitu bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, ya, itu dua-duanya batal. Jadi yang menyentuh batal, yang tersentuh pun batal, ya. Jadi eh, yang menyentuh batal, kemudian yang tersentuh juga batal. Kenapa ini disebutkan? Karena nanti di eh, pembatal wudhu yang keempat itu ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Jadi pembatal wudhu yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ya ini membatalkan wudhu baik dari kedua sisi atau kedua pihak, yaitu pihak yang menyentuh wudhunya batal, pihak yang disentuh itu juga wudhunya batal. Baik. Kemudian pembatal wudhu yang terakhir yaitu pembatal wudhu yang keempat, kata penulis adalah masuku bulil adami, menyentuh ya, menyentuh eh, kelamin bagian depan manusia au halqati duburihi atau menyentuh eh, apa namanya lubang pantat bagian belakang disentuhnya dengan bibat nirrohati dengan telapak tangan au butunil asobi'i atau dengan bagian dalam jari ya atau dengan bagian dalam jari. Nah jadi ya pembatal wudhu yang keempat itu adalah menyentuh kelamin bagian depan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, misalnya seorang sudah wudhu, kemudian dia mandinya tanpa tanpa melakukan pembatal wudhu yang lain, semisal tanpa buang air atau tanpa buang air kecil atau besar atau tanpa buang angin atau yang lainnya. Ya, namun ketika dia sabunan atau ketika dia mengusap air, ya, dia menyentuh dengan telapak tangannya kelamin bagian depannya. Ya, maka ini membatalkan wudhu. Ya, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian eh, ya, dan syarat menyentuhnya itu dengan telapak tangan. Tadi disebutkan di matan, syarat menyentuhnya dengan telapak tangan. Berarti kalau misalnya menyentuhnya selain dengan telapak tangan, misalnya dengan tangan bagian ini, apa namanya, punggung tangan mungkin ya, punggung tangan atau bagian lain dari tubuh misalnya tersentuhnya dengan bagian ini atau yang lainnya ya maka tidak batal wudhunya. Yang membatalkan itu hanya kalau bersentuhan dengan telapak tangannya. Dan tadi penulis juga sebutkan bagian dalam jari. Bagian dalam jari itu adalah yang di sini. Ini namanya bagian dalam jari, ya. Kalau misalnya menyentuhnya dengan apa namanya dengan menyentuhnya dengan bagian-bagian yang ada di sini, ya, maka itu nanti membatalkan wudhu.
Berarti keluar dari telapak tangan dan bagian dalam jari itu bagian sisi samping-sampingnya jari yang ini. Yang kalau misalnya kita tutup seperti ini, nah kalau yang tertutup, bagian yang tertutup itu kalau bersentuhan, maka nanti dia membatalkan wudhu. Selain yang tertutup, berarti bagian-bagian sini, samping-samping jari ini, ya. Ini kan kalau misalnya kita begini nggak tertutup nih, ini juga bagian sini dia kan nggak tertutup. Nah kalau tersentuhnya dengan bagian-bagian itu tadi, ya ya eh, maka wudhunya tidak batal. Yang batal itu kalau dengan telapak tangan atau bagian dalam jari. Selainnya tidak mengapa. Baik, kemudian kemudian ya untuk laki-laki maka yang membatalkan wudhu itu adalah ketika dia menyentuh, mohon maaf, seluruh bagian batang zakar, ya seluruh bagian batang zakar. Oke, kalau perempuan dia di bagian depan kelaminnya, ya. Multaqol manfas itu tempat bertemunya, atau mohon maaf itu dubur tadi ya, sebentar, mohon maaf. Ya, kalau perempuan ya itu bagian kelamin bagian depannya harfal farji, kedua bagian yang ada di dalam mulai dari bagian sisi-sisi apa namanya sisi-sisi pinggir farjinya perempuan, ya sisi pinggir farjinya perempuan sampai di bagian yang ada di dalam di sana. Itu semua nanti membatalkan wudhu, ya. Kalau laki-laki tadi kita katakan jami zakar yaitu seluruh batang zakar. Nah, tidak membatalkan wudhu kalau di laki-laki itu adalah bulu-bulu yang tumbuh di sekitarnya dan juga kedua, kalau kita bilang ini ya, skrotum dan testisnya itu tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh di bagian sana. Jadi hanya di batang zakarnya saja. Selain batang zakar, ya maka tidak membatalkan wudhu. Kalau perempuan juga selain bagian yang kita sebutkan tadi, itu tidak membatalkan wudhu. Artinya menyentuhnya di bagian sana. Dan ya untuk apa namanya, eh, untuk pembatal wudhu yang keempat ini, ya itu wudhunya yang batal hanya yang menyentuh saja. Yang batal hanya yang menyentuh saja. Artinya kalau misalnya dia menyentuh atau kita baca dulu, kemudian dan tidak dibedakan antara besar atau kecil. Artinya kalau menyentuh kelaminnya kelaminnya anak kecil, ya kelaminnya anak kecil atau kelaminnya mayit, maka ini juga tetap membatalkan wudhu. Ya kalau di pembatal wudhu ketiga tadi itu dipersyaratkan harus dua-duanya kabiroini, harus dua-duanya adalah orang yang besar. Nah, kalau di pembatal wudhu yang keempat ini tidak dipersyaratkan apapun. Artinya menyentuh kelamin anak-anak, ya menyentuh kelamin anak-anak, misalnya kita lagi nyebokin dia atau lagi, misalnya lagi nyebokin anak-anak, maka yang disentuh kelaminnya itu tidak batal. Yang batal tuh hanya yang menyentuh. Jadi misalnya kita punya wudhu, anak kita juga punya wudhu, misalnya seperti itu ya. Anaknya sudah apa namanya, sudah tamis misalnya, dia sudah wudhu, ya, kemudian dia butuh bantuan kita untuk melakukan sesuatu, untuk cebok misalnya, maka kalau misalnya kita yang sudah wudhu itu menyentuh kelaminnya anak itu, maka yang batal itu hanya yang menyentuh saja. Adapun yang disentuh yaitu si anak, itu wudhunya tidak batal. Nah, jadi untuk membatal wudhu yang keempat ini, yang batal wudhu hanya yang menyentuh saja. Adapun yang disentuh itu wudhunya tidak batal. Baik, insya Allah sampai sini untuk pertemuan pagi hari ini. Ya, insya Allah nanti sore kita ketemu lagi di kelas Jurumiyah. Kemudian nanti malam kita ketemu lagi di kelas baca kitab. Jadi saya sampaikan tadi di awal, teman-teman nanti membacanya itu di kelas baca kitab saja, yaitu di kelas Mulakhos Fikih. Ya, insya Allah nanti malam jam 8, Sabtu Ahad sama. Selain kelas Mulakhos Fikih, yaitu kelas Mukhtasar Latif yang pagi ini, sama kelas apa lagi, Jurumiyah, itu nanti mungkin yang baca matannya dari saya saja. Baik, teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Ada mau tanya dulu?
Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Kalau kemaluannya binatang itu, Ustaz, gimana, Ustaz? Kalau binatang nggak masuk di sini. Jadi pembahasannya hanya di manusia saja. Ini kalau berkaitan dengan batal wudhu yang keempat ya. Maka bahimah atau binatang itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Itu Mas Putuli. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wahyakum. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan besok ya, untuk membahas apa saja yang tidak boleh dilakukan orang yang nggak punya wudhu. Nah, jadi ada hal-hal yang boleh dilakukan ketika dia berwudhu dan tidak boleh dia lakukan kalau dia nggak punya wudhu. Nah, itu nanti ada dibahas penulis di Mukhtasar Latif ya. Ada berapa totalnya? Ada empat ya nanti ya. Ada empat pembahasan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang kalau dia tidak punya wudhu. Insya Allah kita bahas besok pagi ya. Jangan lupa nanti sore ada jurumiyah jam 4. Kemudian nanti malam latihan baca kitab ya jam apa namanya jam 8. Ya. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.